Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Permasa dengan NIM 2405 12 04173. Dan di sini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Cloudflare Tunnel. Nah, bapaknya pengen semisal kita punya suatu server yang di dalamnya itu ada yang kita pakai VirtualBox, itu kita bisa menggunakan Cloudflare untuk menghubungkan domain kita ke luar internet. Oke, kita masuk saja, kita lanjut. Nah, tujuan pertama yaitu kita mengetahui cara kerja Cloudflare Tunnel, lalu simulasikan server lokal yang dapat diakses melalui jaringan publik. Nah, di sini kita pasti sudah paham lah, kita sudah paham gimana cara wiringnya. Yang pernah kita ikuti cara bapaknya, ini topologi yang baru. Jadi untuk video kemarin itu beda, jadi kita nggak ngelanjutin di video kemarin. Kita akan buat tunnel baru, topologi baru, yaitu yang pertama ada cloud atau internet, lalu R1 switch, S1 dan COM. Ini server 1 dan komputer 1. Jadi gambarnya beda, gak apa-apa, emang bisa diganti juga. Oke, untuk pertama kalian pasti sudah paham cara nyeting dari VirtualBox, yaitu kita ini kan komputer 1, komputer 2, ini komputer 1, 2, 3 yang kemarin. Nah, untuk yang sekarang itu kita buat lagi, yaitu di Windows 10. Jadi untuk server 1 itu menggunakan Windows 10, lalu untuk komputer server 1 itu menggunakan Windows 10, dan untuk komputer 1 itu menggunakan Windows XP. Dan untuk routernya kita menggunakan seperti biasa, kita menggunakan MikroTik. Oke, lanjut. Dan untuk sekarang pengalamanku untuk Windows 10 itu tidak kompatibel, atau nggak tahu ya, itu lebih enaknya pakai Intel Pro. Dan biasanya kan kita pakai PCNet Fast 3, itu biasanya dipakai untuk praktikum kita untuk video kemarin. Tapi itu dikhususkan kalau kita pakai Windows XP aja. Jadi kita masih pakai PCNet Fast karena Windows XP tidak support sama Intel Pro. Jadi untuk Intel Pro sendiri itu digunakan oleh Windows 10 sendiri. Jadi semuanya menggunakan PCNet Fast, lain dengan Windows 10 itu menggunakan Intel Pro. Dan sama untuk wiringnya kita menggunakan host only adapter di semua PC, kecuali di adapter 1 NAT yang nyambung ke internet. Oke, lanjut. Di sini router 1 akan mendistribusikan bandwidth internet mereka dengan server 1. Akan dijadikan konektor ke Cloudflare Tunnel seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, untuk langkah percobaannya kita akan masuk ke windownya. Nah, ini kita udah masuk ke Windows 10-nya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Yang pertama kita pasti diharuskan menggunakan setting. Harus nyeting IP address dari server 1 Windows 10-nya ini menggunakan 100. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu sendiri. Baru tapi config. Nah, dengan IP 192.168.102. Oke. Dan untuk Windows XP di config. Oke. 192.168.103. Dan untuk percobaan pertama yang kalian harus tahu, kalian harus troubleshooting dulu. Kita cek dulu ping 8888 itu supaya kita tahu kalau PC kita itu udah nyambung internet. Nah, kalau udah seperti ini berarti sudah nyambung. Lanjut
ke bagian langkah selanjutnya, yaitu silakan beli domain dengan nama, ID angkatan, kelas, menjar atau .com. Nah, ini terserah kalian domainnya. Dan untuk di praktikum sekarang itu bapaknya menyarankan kita menggunakan Hostinger, dan itu kita beli katanya bapaknya itu sekitaran 12.000. Tapi untuk praktikum sekarang aku punya rekomendasi yang mana kalian bisa beli domain dengan harga 3.000 di ID web host. Jadi bukan di Hostinger tapi di ID web host. Itu harganya ada promo. Kalian coba cari aja, cek domain, kalian cari domain yang menurut kalian bagus namanya, lalu cek dan kategorinya kalian pilih ke promo. Kalau kalian pilih ke semua itu tidak akan nemu promonya. Kalian tinggal promo, nah bakal muncul dengan domain my.id, my.id, bis.id. Ini termasuk murah karena cuma 3.000, dan kemarin aku baru beli itu ya adminnya cuma 330 doang. Oke. Dan selanjutnya kalau kalian udah beli domain itu kalian harus setting, silakan buat akun kelas di Cloudflare dan kaitkan dengan domain kelas kalian. Nah, untuk praktikum sekarang kan bapaknya untuk kemarin nyuruh kita patungan, jadi satu kelas itu membuat domain. Tapi untuk praktikum untuk saya sendiri itu karena domain termasuk murah 3.000 doang, jadi saya beli sendiri dengan pribadi. Jadi di sini saya akan arahkan NS hosting domain Niga Hoster yang katanya bapaknya itu sarankan untuk menggunakan Hostinger, tapi kita disuruh. Tapi untuk sekarang aku menggunakan ID web host itu. Jadi yang pertama kita lakukan itu bentar. Nah, kita masuk ke Cloudflare. Nah, untuk Cloudflare sendiri kalian harus login menggunakan akun kalian sendiri. Jadi login aja, lalu pasti akan diarahkan di tab overview. Nah, domain seperti ini overview. Nah, untuk domain sendiri pasti kosong kalian karena kalian belum mengaitkan domain kalian. Dan misal kalian ingin mulai mengaitkan domain kalian, kan kalian udah beli domainnya, yaitu kalau punya aku r0.my.id. Nah, dengan begitu ini udah connect, tapi saya contohkan, misal kalian belum masukkan, kalian tinggal tekan add, habis itu add site itu menggunakan connect ke domain. Nah, domain kalian apa? Nah, itu kalian bisa, misal ini domainnya teman aku, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, misal ini domain kalian tinggal continue saja, continue, lalu tunggu sampai ada muncul. Nah, ini untuk plannya kalian tekan free aja. Kalau udah tekan yang free kalian tunggu aja. Dan untuk di ID web host ini di bagian dashboardnya ya, di dashboard kalian. Misal kalau kalian milih ID web host itu pasti ada domain satu yang tadi saya beli. Nah untuk Cloudflare sendiri udah jalan, ini continue saja, confirm. Nah, kita pasti disuruh untuk mengganti name server. Nah, dengan begitu kalau misal kalian pakai ID web host itu kalian masuk ke domain kalian yang tadi dibeli, kan statusnya aktif. Nah, untuk yang di domain saya ini di r0.my.id itu kalian tinggal masuk ke name server dan ubah name server tersebut menggunakan Cloudflare. Kalian ubah dan ganti keduanya dan tinggal ganti name server. Nah, untuk di Cloudflare yang teman saya, kita misal kalian udah nyambung atau udah ganti name server itu kalian tinggal
tunggu aja, tinggal tekan name server sini, I update my name server. Kalau misal udah, nah si Cloudflare ini bakal menunggu. Nah, waiting for register to propagate your new name server. Nah, cek. Nah, kalau ini belum, berarti masih tunggu 1 jam saja. Nah, semisal sudah, kalian pasti bakal muncul seperti ini, langsung muncul di preview fundamentalnya. Udah connect lah. Mana ini? Pokoknya kalau sudah connect, kalian bakal diarahin di webnya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini kan invalid karena punya teman saya. Nah, kalau punya saya sendiri, nah pasti udah muncul dashboard seperti ini. Itu di step yang ketiga. Nah, untuk step yang keempat ini, yang tadi yang kusuruh untuk ganti name server ini. Nah, kalau sudah kalian name server dan pasti udah connect, dan munculnya bakal connected seperti ini. Mana ini? Tuh. Nah, pasti aktif seperti ini. Kalau udah connect pasti udah aktif. Dan lanjut ke step yang 5, install XAMPP web server di server 1 dan server 2 di server 1 dan PC 2 atau server 2. Ubah halaman webnya sesuai dengan nama server dan identitas Anda. Nah, kita masuk ke PC 1 dan server 1. Nah, untuk yang pertama kalian harus install XAMPP dulu. Nah, untuk XAMPP kalian bisa searching di browser kalian masing-masing. Tetapi kalau kalian agak lemot di di VM kalian, itu kalian bisa mode sharing. Itu sharing di VirtualBox seperti ini, share folder ini. Nah, kalian tinggal add folder, yang mana folder tersebut isinya adalah instalasi. Contohnya aku pakai file VM ini. Nah, ini isinya foldernya itu instalasi XAMPP, habis itu Cloudflare Windows dan lain-lainnya. Nah, itu kalian masukkan ke sini, add, habis itu cari path folder yang kalian inginkan, yang pengen di share. Nah, kalau sudah, itu bakal muncul di sini di my computer. Nah, ini, bakal muncul semuanya. Jadi kalian tinggal install XAMPP dari sini kalau misal wifi kalian lemot gitu. Nah, kalau sudah, kalian harus cek dulu kan kalian udah install XAMPP dulu ini. Nah, kalian harus ubah atau atur di file XAMPP di local disk ini ya, local disk C, itu pasti ada tulisannya XAMPP. Lalu di bagian folder di htdocs. Nah, untuk di indeks PHP ini, kalian kalau misal di sini di localhost ini, kalian bakal masuk ke localhostnya XAMPP. Tapi kalau kalian ubah, misal kalian klik kanan lalu edit. Nah, ini bakal ngubah server kalian. Jadi misal klik Firmansyah pakai Firman, save. Nah, ganti Firman. Jadi anggap seperti HTML lah pada umumnya. Jadi kalian bisa atur. Nah, tapi ini masih jalan di localhost. Nah, bapaknya kan pengen masuk ke server, disambungin Cloudflare juga. Kalian juga atur di bagian komputer 1 juga ini. Misal kalau di bagian lokal, kalian local host ini, misal kalau masih
belum muncul seperti ini, yang sesuai kalian inginkan itu kalian anu aja. Kalau yang ganti file index PHP nya, kalau di XP juga sama. Mana ya, my komputer local C. Nah, XMPP ini, nah XMPP di htdoc. Nah, atau di index PHP ini kalian ubah aja. Nah, misal kalian masih nggak keluar atau nggak ada format PHP nya, itu nggak apa-apa, kalian bisa atur sendiri aja. Open with, gunakan notepad aja, nggak apa-apa. Nah, bisa kalian atur, misal ini masih dari Rico, misal Firman, save, dan di sini di bagian servernya kita load. Nah, Firman. Nah, kalau sudah gini berarti server lokal kalian udah nyambung. Nah, untuk step 5 kalian sudah lalu dan lanjut ke server 6. Lanjut ke step 6. Nah, ini yang bagian di konfigurasi tunnelnya. Nah, untuk di bagian ini kalian kalau sudah nyambung kan ya, itu kalian tinggal searching. Misal di bagian overview kalian belum muncul ini, itu kalian searching aja, searching tunnel. Oh, enggak di bagian sini, di bagian domain. Nah, misal kalian masih di bagian domain, ini hilang aja ya, di domain. Nah, misal kalian masih belum masuk ke tunnelnya, kalian tinggal searching tunnel. Nah, di bagian sini Zero Trust Network Tunnel. Nah, kita bakal buka tab baru, tunggu aja. Nah, di sini kalian tinggal buat create tunnel, create Cloudflare. Nah, tunnelnya ini apa namanya, kita Rico, save tunnel. Nah, di bagian konfigurasi kalian harus install. Misal kalian itu tunnelnya itu berupa Windows, itu kalian pilih Windows saja. Nah, lalu bitnya atur. Nah, kalian disuruh download suatu konfigurasi atau aplikasi kayak Cloudflare. Nah, itu kalian download. Kebetulan saya sudah download di bagian sini, download. Nah, ini Cloudflare Windows AMD, ini udah download. Nah, ini yang download itu bukan laptop kalian, tapi melainkan itu untuk servernya, server 1. Nah, gimana caranya? Ya sama, kalian tinggal copy aja di file VM ini yang tadi aku suruh buat bisa share, bisa dilihat di bagian Windows XP. Nah, untuk Windows 10 sepertinya itu nggak bisa share karena nggak tahu kenapa. Jadi aku menggunakan share folder lewat IP. Jadi aku buat seperti ini, buat file yang isinya sharing ini. Nah, itu ada tulisannya Windows AMD XC ya, apa namanya, instalasinya atau MSI ini. Nah, kalau sudah ini kan bakal bisa diambil oleh Windows 10 nya, run. Nah, ini kan IP-nya apa namanya, IP-nya PC 1, tinggal oke aja. Nah, ada sharing. Nah, ini bakal muncul Cloudflare Windows AMD 64 MSI. Ini kalian tinggal install aja. Nah, ini kan udah keinstall, makanya apa namanya, nggak saya install dulu. Nah, kalau sudah keinstall, kalian bakal di bagian disk C itu bakal di program bakal muncul Cloudflare ini filenya. Nah, Cloudflare XC ini yang buat konfigurasinya jadi connect. Nah, misal kalian sudah atur, nah udah install dan muncul aplikasi seperti ini, kalian tinggal copy ini kalian apa namanya, token kalian. Nah, tokennya itu di running di command prompt.
di PC ini Windows 10, kalian copy aja di command prompt ini, copy aja di program file 68 dan Cloudflare ini, kalian copy aja dan bakal running. Nah setelah running itu saya keluar dulu, itu bakal muncul tunnel S1 LT. Ini kan tadi kan kita percobaan aja buat Rico tunnel ini, hapus saja. Nah untuk yang tadi ya, aku barusan buat tunnel yang namanya tunnel S1. Nah kalau udah bakal muncul konektor ID, nah ini S1. Nah hostname nya S1, versinya 2026 dan Windows AMD 46. Ini konfigurasinya semua ini. Nah sampai origin IP-nya, private IP kan, private-nya itu kan dari PC1 server 1 ini. Nah kalau udah pasti kedetek, jadi kalian tinggal di bagian publish application router ini, kalian tinggal buat apa namanya subdomainnya. Kalian tinggal tekan subdomainnya, misal web 3, web 1, web 2, web 3 ini dengan 123 gini. Lalu domainnya itu domain kita, path-nya kalian kosongin dan servisnya itu HTTP dan localhost-nya 80, save. Nah kalau sudah bakal muncul lagi gitu. Nah sama ini misal kalian masuk ke servisnya server 1. Kalau misal ke server bukan ke server 1 tapi dari PC 2 PC 1, kalian tinggal PC 1 ini terserah mau hostname-nya berapa. Nah type-nya HTTP. Nah untuk server 1, kalau kalian tembak di IP dari server 1 tersebut 192.168.103, itu kan dimiliki sama server yang dimiliki oleh PC 1 itu, dan tinggal save aja. Nah kalau sudah seperti ini, kalian tinggal coba cek. Nah muncul ini subdomainnya dari server 1. Nah kita bisa ubah, misal ini server 1, kalian kan ini kan munculnya kan HTML itu di bagian htdocs-nya ini. Nah indeks HP-nya ini. Nah ini kalian bisa ubah. Ini kan NIM saya kan belum jelas ini. NIM saya itu apa dulu 2405.12.04.173. Nah tinggal ctrl save, tinggal refresh. Nah ganti gitu. Dan ini masih di server 1. Nah kita kan udah nyoba server 1 ini. Nah misal PC 1 yang running tadi, kita coba cek. Nah server 1 PC 1 Cloudflare tunnel. Nah di PC 1 ini kalian bisa ubah juga sebagai server grup. Nah kalian masuk ke folder yang htdocs. Nah ini kalian ubah open with notepad. Nah ini web server PC1, kalian coba tulis lagi dengan tulisan materi selesai. Nah misalnya kalian ubah di sini, kalian ctrl save, reload, materi selesai, udah gitu. Oke, sekian dari suatu implementasi atau simulasi Cloudflare tunnel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.